Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftia Safitri. Saya dari kelas BSD 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salam kenal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang saya dan kelompok saya buat, yaitu berupa video pembelajaran dengan materi lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk kelas BSD. Nah, dengan maksud yang pertama, siswa dapat mengerti dari pengertian lingkungan alam dan buatan. Lalu yang kedua, siswa dapat memahami bagaimana cara memelihara lingkungan alam dan buatan. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengetahui macam-macam dari lingkungan alam dan buatan itu ada apa saja. Nah, jadi untuk sumber pembelajarannya yang pasti kita dapat dari buku ya. Pertama, buku dengan mata pelajaran IPS dengan materi lingkungan alam dan buatan. Lalu untuk metode pembelajarannya kami menggunakan metode kooperatif. Untuk teknik pembelajarannya kami menggunakan teknik ceramah. Terus untuk medianya kita menggunakan yaitu berupa video. Dalam video ini ada gambar-gambar mengenai lingkungan alam dan buatan itu ada apa aja. Lalu serta ada animasi-animasinya juga nih di dalam video tersebut. Nah, kalau untuk kenapa kita memilih video pembelajaran ini, itu yang pertama sesuai dengan ini ya, karena kan tahun kemarin itu kita tertimpa musibah COVID-19 atau COVID-19 atau Corona. Jadi pembelajaran itu dilakukan jarak jauh ya kan, melalui Zoom meeting atau Google Meet. Nah, di situ juga kan tidak harus selalu ada Zoom atau Google Meet kan. Pasti mereka juga para guru terutama ya untuk pembelajarannya pasti mereka juga memikirkan strategi apa nih untuk siswa walaupun di rumah tapi mereka tetap mengerti dari materi yang akan dibahas, yaitu pertama guru menggunakan video ya kan, karena dengan menggunakan video guru dapat berkreasi secara kreatif dan inovatif. Juga pembelajaran yang dilakukan itu tidak cepat bosan, jadi siswa lebih merasa gampang tertarik karena di dalam video kan banyak gambar-gambar dan animasi-animasi video untuk membuat siswa jadi gampang tertarik gitu tentang maksud dari materi itu. Juga membuat guru lebih mudah menyampaikan materi kepada si peserta didik, lalu membuat peserta didik lebih mudah memahami maksud dari materi yang disampaikan oleh guru melalui video pembelajaran tersebut. Sungai merupakan. Nah, kalau untuk alasan yang kedua itu pertama sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu ya, yaitu pengembangan pembelajaran IPS di SD nih. Jadi pengembangan namanya aja tuh udah pengembangan, pasti bagaimana cara kita mengembangkan pembelajaran IPS di SD itu berbeda dari zaman-zaman yang lalu gitu, atau dari tahun-tahun yang lalu. Dimana tahun yang lalu itu kan mereka hanya menggunakan mungkin berupa gambar gitu atau videonya, tapi hanya video saja. Nah, jadi kalau di video ini kita kembangkan lagi melalui aplikasi KineMaster. Jadi di dalam video ini kita masukkan beberapa animasi, video-video dan gambar-gambar yang sesuai dengan materi pembelajarannya, itu lingkungan alam dan buatan. Nah, di dalam video ini juga tuh ada gambar-gambar yang gampang anak-anak tertarik gitu, seperti ada gambar kota, gambar pantai, gambar hutan, danau, sungai gitu-gitu, serta ada videonya juga gitu. Jadi membuat siswa ini ya lebih tertarik gitu dibanding metode-metode yang sebelumnya. Lalu yang ketiga juga ini untuk memotivasi siswa supaya lebih kreatif gitu, memotivasi siswa supaya lebih kreatif. Jadi misalkan siswa menonton video dari kelompok kami, lalu mereka termotivasi gitu supaya kakaknya bagus nih buat videonya, kita harus bisa buat lebih bagus dari ini gitu. Jadi untuk memotivasi siswa supaya mereka bisa menunjukkan yang lebih baik dari yang kami buat gitu. Karena kan kalau misalkan siswa tidak
mengikuti perkembangan zaman pasti akan susah ya untuk kedepannya. Jadi itulah salah satunya. Terus juga untuk membuat siswa lebih semangat dalam belajarnya gitu. Yang pasti dalam pembuatan video itu ada kendalanya, nggak mungkin kan video langsung jadi aja gitu, pasti ada kendalanya. Untuk kendalanya itu pertama, kita kan buat videonya itu kan rame-rame, terus juga kan di depan rumah, pasti ada di depan rumah kan nggak mungkin hanya kita aja penghuninya gitu, jadi banyak anak kecil lewat, jadi kita harus cara mengatasinya tuh harus nunggu anak kecilnya agak jauh dulu baru kita buat. Terus juga kita bagaimana cara mengatur pencahayaan kameranya nih supaya pas gitu. Terus kadang saat kita ngedit video nih suka nge-lag gitu, jadi mau nggak mau kita tunggu dulu, kita diamin dulu, baru kita restart ulang, kita bersihkan memori-memori atau cache di HP gitu. Lalu yang terakhir juga pasti ini ya, ada manfaatnya gitu. Manfaatnya yang pertama, membuat anggota kelompok kami serta teman-teman sekelas saya jadi tahu nih bagaimana cara menghasilkan, cara membuat video, cara mengedit video yang baik, yang benar menggunakan salah satu aplikasi, yaitu aplikasi KineMaster. Lalu membuat penonton atau peserta didik lebih cermat untuk menggunakan gadget sebagai salah satu sarana edukasi anak gitu. Jadi nggak hanya sisi negatifnya aja, tapi ada sisi positifnya juga. Lalu membuat peserta didik menambah wawasan atau menambah pengetahuan tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta contoh-contohnya ada apa aja. Terus yang tadi itu memotivasi supaya para peserta didik menjadi siswa yang lebih kreatif gitu untuk kedepannya. Jadi di dalam video tadi yang di awal-awal kan nggak hanya materi aja, tapi ada berupa soal, yaitu berupa 5 soal pilihan ganda yang memudahkan para guru atau kita sebagai pendidik untuk mengevaluasi dari peserta didik mengenai materi tersebut, apakah si A paham gitu, apakah si B nangkap tapi kabur-kaburan gitu pemahamannya gitu, terus atau enggak yang si C enggak paham sama sekali atau mereka tidak menyimak videonya, kan nanti ketahuan dari soal-soal tersebut. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta kritik dan sarannya mengenai video yang kelompok saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lupa, jadi saya minta kritik dan sarannya di komentar YouTube ya. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.